Halo sobat online, kembali lagi bersama saya di kanal kelas online. Kali ini kita lanjut ya untuk pembuatan atau pengembangan aplikasi sarana sekolah ya, pengaduan sarana sekolah yang kelima ya, di part kelima ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman semua, saya agak lambat untuk upload videonya karena saya baru saja lekas sembuh ya kemarin. Saya agak kurang sehat ya, mohon doanya aja ke teman-teman, mudah-mudahan saya tetap sehat dan lancar rezeki dan lancar urusannya ya pokoknya. Oke teman-teman ya, yang bertanya tentang Bang, apakah progres pengembangan aplikasi pengaduan sarana ini sudah selesai sampai di sini atau belum? Yang bertanya seperti itu ya, saya mohon ini belum selesai ya. Jadi teman-teman semua mohon bersabar ya, mohon belajar untuk disiplin ya, karena ini masih panjang atau masih banyak ya proyeknya, lumayan lah, tinggal sedikit lagi ya untuk di part 5 ini. Jadi mohon bersabar, meskipun ya progres ini udah selesai, saya pasti katakan sudah selesai ya di video ini atau di video kapanpun gitu ya, pasti saya ucapkan selesai ya. Tapi nanti juga saya ya di konten selanjutnya, kalau misalkan ini udah selesai proyeknya ya, saya juga akan memberikan solusi-solusi ya, atau kisi-kisi ya untuk pengerjaan soal-soal UKK ya, dengan soal-soal yang kemarin, di tahun kemarin ya, itu tidak jauh berbeda ya, sama-sama aja kayaknya soalnya ya. Teman-teman juga yang pengen tahu informasi mengenai upload video terbaru ya, silakan teman-teman di follow ya, di follow Instagram saya, itu baru bikin ya, jangan lupa follow ya Instagramnya supaya nggak ketinggalan informasinya, saya mau upload video apa dan saya kapan menguploadnya dan apa yang akan saya upload di YouTube, seperti itu ya teman-teman, tinggal follow aja Instagramnya. Oke, kita langsung aja mulai tanpa berlama-lama ya. Siapkan telinga, fokuskan mata dan konsentrasi. Oke teman-teman, di part 5 ini ya saya akan membahas dua list dulu ya, yaitu kita akan membuat PHP update pengaduan dan PHP menghapus data ya. Ini dua-duanya di halaman admin ya teman-teman. Seperti biasa ya, kita start dulu SAMPP-nya ya. Nah seperti ini, lalu kita buka Google Chrome ya, kita cek yang kemarin ya, localhost/sipsap. Nah ya, kita sudah sampai sini. Kita juga jangan lupa buka ya database-nya, localhost/database. Oke. Sorry, kok database sih? PHP my admin ya, PHP my admin. Oke. Sipsap ya yang ini. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah sampai mana ya? Kemarin kita udah sampai di halaman siswa itu dibuat pengaduan. Ini udah berfungsi ya, udah berfungsi semua di daerah sini ya. Lalu kita juga udah buat halaman-halaman di admin, termasuk halaman data pengaduan ya kalau nggak salah. Nah ya, ini belum ada kategori. Ini masuknya ke data pengaduan ya, yang kelola ini salah ya, harusnya ke kategori, tapi halamannya kita belum membuat ya. Berarti halaman kategori yang belum itu berarti halaman yang belum itu kategori akun siswa dan laporan ya. Nah, untuk data pengaduan ini sudah dibuat, bentuknya seperti ini tampilannya ya. Nah, lihat pengaduan juga udah, namun ini belum berfungsi ya. Jadi di halaman lihat pengaduan ini nanti ya, admin itu akan mengubah atau mengedit ya status pengaduan yang ini. Kalau yang ini udah ya, nggak usah diubah. Yang diubah itu ini. Kenapa ini harus diubah, Bang? Nah ini itu ketika diubah proses ya, artinya berarti pengaduan siswa ya, yang diadukan oleh siswa yang tadi di sana itu kita proses di sini oleh admin ya. Misalkan sedang dikerjakan misalkan ya,
lalu simpan. Nah, karena ini belum dibuat ya, logikanya nanti kita buat dulu. Nah, ketika disimpan nanti siswa dapat melihat pesan yang saya kirimkan yang ini ya, dan statusnya itu berubah nanti di halaman siswa seperti itu ya. Jadi kita beresin dulu yang ini ya, kita buat logikanya seperti apa ya. Seperti biasa kita buka Visual Studio Code ya. Oke, Visual Studio Code-nya kita buka. Nah, kita jangan lupa open folder ya, open folder, terus select folder kalian ya, namanya zipsub ya di htdoc. Nah, zipsub yang ini ya, terus select ya, nanti muncul seperti saya ya di sini zipsub. Kalau di laptop atau di komputer teman-teman mungkin sidebarnya di sebelah kiri, nah saya di sebelah kanan ya, nggak apa-apa ya. Tidak berpengaruh ya kepada coding ataupun apapun itu, hanya tampilannya saja yang berbeda. Oke ya, kita pilih di proses, lalu kita buat file ya, buat file di sini namanya update strip pengaduan .php ya. Oke, nah kita langsung mulai aja ya. Di sini php, jangan lupa ditutup. Lalu di sini kita mulai dengan session ya. Ini udah dijelasin ya di sebelumnya, di part-part sebelumnya ya. Start. Nah, di sini include ya, titik koma. Nah, ini koneksi ya. Nah, ini untuk koneksi ke database-nya, koneksi.php. Nah, seperti itu. Lalu di sini seperti biasa kasih komentar dulu ya, proteksi admin ya, yang if iset yang itu ya, if not iset ya. Session kurung siku kutip di sini admin, jangan lupa titik komanya. Oh belum ya, kurung kurawa belum titik koma, karena ini akan ditendang ya, header kutip location titik 2, ini ke halaman login ya, tendang ke halaman login. Nah, ini untuk proteksi adminnya ya, karena kita ini berada di halaman admin untuk update pengaduan yang ini ya. Oke, setelah itu exit titik koma ya. Oke, nah di bawahnya di sini ini untuk validasi ya, validasi ya, validasi. Di sini if not iset ya, not iset. Terus post terus ini kutip ya, di sini simpan. Jadi ini validasi untuk validasi apakah user menekan tombol simpan ya, menekan tombol simpan gitu ya. Kalau misalkan usernya menggunakan URL, berarti ya ditendang ya, ditendang ke ditendang ke location admin, berarti data pengaduan ya, berarti tidak bisa menyimpan data kalau misalkan lewat URL. Maka program selesai ya. Nah, programnya selesai. Lalu setelah itu, kok ini ada 2 ya, sorry ya. Setelah itu kita ambil data dari form, ambil data dari form mana, form lihat admin ya. Form lihat pengaduan ya. Oke,
berarti variabel ID pelaporan sama dengan nah ID pelaporannya siapa ya, terus kategori gak usah, gak butuh. Yang kita butuh itu ID pelaporan, status ya, karena ini mau diubah ya, nanti ke database-nya diubah, status lalu feedback. Nah berarti di sini ID pelaporan terus status ya sama dengan feedback. Nah seperti itu ya. Di sini MySQL real escape string ya, real escape string. Terus kita tambahkan di sini koneksi ke database koma ya, terus variabel post, tambahkan ID pelaporan ya, karena ini untuk ID pelaporan. Oke, jangan lupa titik komanya. Terus kita copy aja, copy, paste ke sini, paste juga ke sini. Kita edit yang ininya ya, ini status, ini feedback, feedback. Nah seperti itu. Lalu setelah ini harus dicek data di tabel aspirasi ya dengan ID pelaporan. Oke, cek data aspirasi berdasarkan ID pelaporan ya. Nah, jadi maksudnya itu cek data aspirasi itu karena ini tidak dibuat oleh admin ya, ini tidak dibuat oleh admin tapi dibuatnya oleh siswa. Admin itu hanya mengubah status pengaduan atau mengupdate ya. Nah ini sudah diproses atau belum, atau sudah selesai. Admin itu tugasnya itu hanya itu ya, lalu memberikan pesan kepada siswa ya dengan feedback apa gitu. Otomatis kita harus mengecek apakah di tabel aspirasi itu sudah ada pesan atau belum gitu ya. Nah maka harus dicek di sininya. Kalau kita sih udah tahu ini udah ada pesan, tapi kan sistem tidak tahu ya, komputer tidak tahu. Jadi kita harus memberikan perintah untuk mengecek ya. Cek MySQL num rows ya. Nah, di sini variabel cek kita tambahkan 0. Nah seperti itu ya. Terus jangan lupa dikurung ya. Oh sorry, ini kurungnya kita pindahkan ke sini. Ya, MySQL num rows, tuh kan salah, rows ya. Cek. Nah jika datanya 0 ya, tidak pernah diubah atau misalkan tidak ada perubahan ya, nah maka di update. Nah update-nya itu di sini MySQL query. Nah terus ini ke bawahin ya, biar gak memanjang ke sini ya, jadi ke bawah variabel koma kutip, ini ke bawahin juga. Terus di sini update ya, huruf besar semua ya, aspirasi, tabel aspirasi, set ya, ke bawah, ini ke sini biar agak enak dilihatnya ya. Status sama dengan kutip dolar status ya, seperti itu. Jangan lupa koma, ini ke bawahin dulu. Di sini apa? Di sini feedback berarti ya, feedback sama dengan kutip koma, berarti kalau ini kan terakhir ya, gak usah pakai koma ya, feedback. Nah feedback sama dengan dolar feedback. Lalu di sini kita tambahkan where ya, where ID
id pelaporan pelaporan. Nah, sama dengan kutip-kutip ini variabel id underscore pelaporan. Oke. Nah, di sini ini kurungnya ke sini aja ya. Titik komanya jangan lupa. Oke. Ini ke bawahin, ini ada di setarakan ya dengan ini. Nah, gitu ya. Biar agak rapih. Lalu setelah itu, kalau misalkan kita sudah cek ya, di aspirasinya berdasarkan ID pelaporan, statusnya itu sebelum kita ubah itu apa? Berarti sebelum diubah itu, coba kita kembali dulu ya. Nah, status pengaduannya ketika kita belum ubah yaitu menunggu, dan feedbacknya itu kosong. Nah, berarti di sini kita tambahkan insert ya. Nah, insert masukkan ke database dengan mengambil data di dalam form yang sudah kita ubah. Nah, berarti di sini tambahkan else ya, else ini ke bawahin, lalu di sini kasih komentar insert ya. Bang, kenapa dikasih komentar terus? Ya ini dikasih komentar itu adalah namanya apa ya, coding guidelines ya, itu coding guidelines. Jadi ini memudahkan ketika nanti penilai ataupun kita ya mencari kode yang error itu lebih mudah gitu ya, atau membacanya juga lebih mudah gitu ya. Oh, berarti ini blok untuk mengambil data form lihat pengaduan ya, ini blok untuk mengecek data aspirasi berdasarkan ID laporan. Nah, jadi pentingnya coding guidelines itu seperti itu ya. Jadi kita memakai coding guideline dengan menggunakan komentar seperti ini ya. Oke, MySQL query. Nah, sama seperti yang tadi ya, koma. Oke. Lalu di sini insert ya, sorry ya suaranya agak serak, into aspirasi. Nah, ID underscore pelaporan, pal terus ya, pelaporan ya, koma status, koma feedback. Oke, lalu values ya, nilainya values sini ID variabel ID pelaporan Oke, ID pelaporan, komanya di sini ya. Nah, status feedback berarti ya, koma lagi di sini status, lalu di sini variabel feedback. Oke. Nah, kita jangan lupa titik koma sininya ya, save. Nah, lalu kalau misalkan kita sudah menginsert ya, memasukkan data ke database ke database, ke tabel aspirasi di kolom ID pelaporan, status dan feedback, maka kita setelah memasukkannya apa yang dilakukan oleh sistem, maka ditendang ya ke data pengaduan ya, ke sini nanti kembali lagi ke halaman yang ini ya, itu header location berarti ya, header location titik 2, terus ke halaman admin data strip pengaduan.php titik koma, exit titik koma, save. Oke, kita coba ya, di refresh dulu, proses sedang dikerjakan,
simpan. Syntax error unexpected token exit. Exit yang mana ini? Oh ini nih. Ini awalnya kurang ya. Oke. Proses sedang dikerjakan. Simpan. Masih ada ya. Syntax error unexpected exit. Sebentar ya. 8. Oh ini nih, apa ada P ya di sini ya. Coba kita lihat lagi, takutnya ada yang salah ya. Header. Oke ya, kayaknya udah save. Ulangi lagi ya. Sedang dikerjakan, lalu simpan. Masih ada aja ya, apa ya? Admin login.php. Oh ini nih, titik komanya ya, ini belum ditutup. Itu ya yang salah ternyata ya. Cek. Proses simpan. Tok. Oh ini nih titik koma yang salah di 31 ini nih, kita ubah ya. Sebentar ya, cek. Sebentar, cek sama dengan MySQL query ya. Kalau ngecek biasanya query terus koma kutip ya. Nah ini biar nanti gak pusing, disatuin dulu titik komanya, jangan lupa ini ke bawah ya. Ini tadi apa ya, tadi update ya, berarti select dulu ya. Select harusnya select bintang, pilih ya, pilih dari tabel aspirasi ya, seharusnya itu dulu ya. Aspirasi, ketika ID pelaporan sama dengan variabel ID pelaporan ya. Oke ya, benar gak sih ya? Berarti ngecek dulu nih. Ya coba dulu ya, seperti ini kita coba dulu. Ini mengecek dulu seperti itu. Terus untuk mengupdate-nya berarti if ya MySQL num rows. Nah, sini variabel ceknya ya yang tadi 0. Berarti update-nya di sini ya. Kita tambahkan komentar ya. Update data ya. Setelah dicek berarti diupdate. Oke ya. Ini mudah-mudahan berhasil ya. Kita tes dulu ya nanti. Berarti MySQL query variabel koneksi koma kutip, ke bawahin titik komanya, tambahin dulu. Berarti di sini update ya, update di tabel aspirasi set ya. Status sama dengan kutip-kutip koma ya, variabel status. Oke. Lalu feedback sama dengan kutip-kutip $,
feedback. Where ya, where-nya belum, where-nya di satu barisin dengan update. Where ID pelaporan sama dengan variable ID pelaporan. Oke ya, ini hapus ya, ini hapus kan, ini kan udah ada nih. Nah ya, jadi ini hapus saja. Oke, save ya, jangan lupa. Kita coba tes lagi, proses cek. Nah udah bisa berarti ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi ya, di sini berubah nggak nih si feedbacknya? Oh udah ada ya, cek. Nah gitu ya, cek, statusnya menunggu. Kalau ini ganti proses, lalu kita misalkan testing, simpan. Oh ini statusnya belum berubah ya, masih menunggu ini statusnya ya. Seharusnya ini harus berubah nih, tapi nanti dulu ya, nanti diperbaikin. Sekarang kita fungsiin dulu nih tombol hapus yang ini ya. Kita bikin PHP lagi ya, file baru, berarti hapus strip pengaduan. Oke, .php ya. Nah jadi untuk membuat file hapus pengaduan ya, kita cek dulu coba di si update tadi ya. Update aspirasi berarti menghapus di tabel aspirasi ID pelaporan. Oke ya. Nah di sini seperti biasa PHP. Oke. Session start. Nah, di koma. Terus include koneksi .php di koma. Oke, ini seperti biasa proteksi ya. Nah ini copy aja lah dari yang tadi. Nah ini ya, set copy paste. Nah gitu ya, biar cepat. Terus apalagi, pastikan ID-nya ada ya di sini ya. Kalau misalkan untuk menghapus berarti ID-nya harus jelas dulu. If not is set, if not is set, variable get. Nah underscore ya, get. Terus ini ID ya, ID. Siapa yang menghapus ya, ID yang mana yang dihapus gitu. Header, aduh pilak nih, location /admin data pengaduan .php di koma, exit di koma. Lalu di sini dolar ya, variabel ID pelaporan sama dengan mysql underscore real escape string ya. Titik koma. Di sini koneksi ke database ya, koma, variable siap ya, kutip ID.
Sekarang kita ambil ambil ID kategori ya, ambil ID kategori berarti di sini variabel misalkan key ya, sama dengan mysqli underscore query variabel count, koma, sini kita pilih ya, select ya, ID kategori, terus from input aspirasi ya, where ID pelaporan sama dengan variabel ID pelaporan berarti ya, titik koma, sebentar ya, input aspirasi dengan ID kategori. Oke, ada ya. Nah ini friend key. Terus apalagi? Nah di sini berarti variabel data ya, data sama dengan mysqli fetch asosiatif, array asosiatif, terus variabel key di sini panggil yang ini nih. Nah itu ya, titik koma ya, jangan lupa. Nah ini untuk menghapusnya ya, berarti hapus di tabel aspirasi jika ada ya, if variabel data mysqli query variabel koneksi ya, koma, kutip, ini ke bawahin lagi seperti yang tadi, delete, hapus ya, delete from tabel aspirasi where ID kategori sama dengan kutip kurawal ya kalau di sini ya, data. Nah kita karena pakai data, terus fungsiku kutip ID kategori ya, tutup kurung kurawalnya ya, titik koma, save. Lalu nah ini kan menghapus dengan ID kategori ya. Nah untuk hapus laporannya berarti kita harus bikin lagi di sini, di bawah sini ya. Coba kita copy aja yang ini ya, copy di sini, bikin lagi komentar, ini hapus laporannya ya, hapus laporannya. Berarti kalau hapus laporan, ID laporan kan, nah berarti mysqli query count delete from input underscore aspirasi where ID pelaporan, ID pelaporan sini juga sama, ganti ini ya, di blok, nggak usah pakai data, berarti variabel langsung ID
pelaporan. Nah, terus setelah itu kita tendang ya, header location. Kemana tendangnya? Ke admin / data pengaduan ya, data pengaduan .php titik koma exit titik koma ya. Kita coba refresh, kita hapus yang ini. Wah, ada yang salah nih. Unknown column ID kategori where clause, unknown column ID kategori. Kenapa dia tidak tahu ID kategori ya? Di baris 30. Delete from aspirasi. Oh, bentar ya, aspirasi. ID pelaporan ya. Coba ID pelaporan. Sebentar, ini ID pelaporan dan ini ID aspirasi kalau nggak salah ya. Bentar ya, ID aspirasi kita coba dulu save. Nah, udah ya, selesai itu. Delete data belum tersedia. Oke, coba kita lihat, kita refresh di aspirasi yang ini ya, coba ya. Nggak ada input aspirasi, nggak ada juga, berarti ini udah selesai. Kita coba bikin data yang baru, di logout dulu ya. Data yang baru itu kita buat di siswa 12345 login. Buat pengaduan, kategorinya alat komputer, lokasinya misalkan meja 110 ya, 1010 ini ya. 200 ya. Deskripsi pengaduannya ini bang, laptopnya meleduk, kirim pengaduan. Oke, selesai. Logout, kita login admin. Oke, cek. Nah, ini bang, laptopnya meleduk, meja 200, menunggu statusnya. Kita coba ubah di sini proses. Oke, tadi diberesin guys ya, simpan. Nah, ini statusnya masih belum ya, masih belum berubah ya. Kita coba lihat di sini. Untuk status itu di sini ya, menunggu. Statusnya belum berubah di sini ya. Ada yang salah, berarti di update pengaduannya. MySQL real escape string compose status, ID pelaporan udah. Oke teman-teman, jadi kesalahannya mengapa di kolom status ini ketika kita ubah ya menjadi proses ini tidak berubah. Itu kesalahannya ada di tampilan lihat pengaduan ya. Lihat pengaduan itu ini nih. Nah, lihat pengaduan dengan ID 5 ya. Lihat pengaduan yang ini coba kita lihat. Nah, option 1 itu menunggu, ini value-nya menunggu. Ini option 2 proses, value-nya menunggu. Ini salah ya. Ini selesai, ini menunggu. Seharusnya ini kita ganti menjadi
proses ya, dan ini selesai. S nya besar ya, P nya gede juga. Kita refresh ya. Nah sekarang kita coba diproses. Oke, tungguin deh. Nah simpan. Nah maka ada ya proses. Coba kita ubah lagi, selesai. Nah ada lagi ya, coba kita tambahkan selesai deh ya, simpan ya. Coba, oh jadi menunggu lagi ya, selesai, cek. Oh udah ya, betul, selesai, udah deh misalkan ya, simpan. Oke udah selesai. Coba kita lihat di database-nya ya, ini statusnya, ini kan menunggu ya. Nah sekarang statusnya udah selesai. Oke ya. Berarti nanti harusnya tampil di halaman siswa ya. Nah ini nih teman-teman, coba kita klik hapus ini. Nah ini langsung menghapus ya. Seharusnya ini ada notifikasi yakin mau hapus gitu ya, seharusnya ada ya. Ya kita buat dulu ya, karena itu langsung menghapus. Itu berarti di data pengaduan ya, di data pengaduan berarti di sini. Ini coba di close dulu karena itu udah selesai. Ini udah ada ya sebenarnya ya. Nah apakah Anda yakin ingin menghapus pengaduan ini? Seharusnya ini keluar ya, tapi tidak ada ya. Coba kita lihat apa yang salahnya. TD Class Text Center Arif. Oh ini nih. Nah ya, ini kurang huruf K. On click harusnya ya. Nah ini on click ya. Save. Coba kita refresh. Oh buat data dulu ya, kita buat data dulu. 1345 login, buat pengaduan, kategorinya ini meja 08 misalkannya, deskripsi Bang ini misalkan keyboardnya rusak ya, keyboardnya rusak. Oke, kirim pengaduan. Kita cari di admin apakah sudah ada terkirim ya. Oke, Bang ini keyboardnya rusak. Oke, sekarang kita lihat ini diproses. Oke tunggu misalkan ya, simpan. Nah coba kita bikin data satu lagi ya. Misalkan ini taman ya, lampu rusak padahal siang. Kirim pengeluhannya ini untuk testing aja ya, kita testing hapus. Admin salah ya, admin kelola. Nah, Bang lampu rusak pada siang ya, ini hapus. Nah sekarang sudah muncul ya, apakah Anda yakin ingin menghapus pengaduan ini? Oke, nah harusnya seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk saat ini sampai di sini dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan lanjut ke part 6 nanti ya. Insya Allah ketika saya sudah benar-benar sehat, saya percepat lagi dalam pengembangan aplikasi pengaduan sarana sekolah ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya ke teman-teman karena sebentar lagi udah mau kakak ya. Oke, terima kasih. Bye.